Cek cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya segala kebaikan jadi sempurna dan terlaksana. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu-ibu jamaah Mushola Al-Mu'minun, jamaah pengajian Mushola Al-Mu'minun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kados pundi kabar panjenengan sedaya? Alhamdulillah. Sae sehat? Sehat. Alhamdulillah. Terakhir kali kita berjumpa dan bertemu 2 minggu atau 3 minggu yang lalu nih. Dua nih. 3. Pada 3 minggu yang lalu nih Bu, terakhir kali kita membahas apa nih? Nah, surat Al-Zalzalah nih. Karena kita masih dalam pembahasan kitab Syarhid Durusil Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita masih berada di tema yang pertama, yaitu pembahasan surat-surat pendek. Kita telah belajar bersama alhamdulillah surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Zalzalah, dan kemudian surat baru 2 nih. Baru Al-Zalzalah gitu, sama Al-Fatihah. Berarti sore hari ini insya Allah kita akan masuk ke surat yang selanjutnya, yaitu surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Adiyat niki sering dibaca imam napa mboten? Napa jarang? Jarang banget. Ataupun kalau kita salat sendiri surat Al-Adiyat niki sering kita baca napa mboten? Jarang gitu. Tapi pernah dengan surat Al-Adiyat toh nggih? Pernah mendengar surat Al-Adiyat? Al-Adiyat itu yang wal adiyati dhabha. Mungkin pernah, tapi memang surat Al-Adiyat ini ayatnya cukup mirip-mirip. Saya bacakan terlebih dahulu. Panjenengan yang sakit membaca setelah saya namanya bareng-bareng. Nah, sambil mengingat-ingat nih. Siap. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fal mughirati
فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Masya Allah. Ini adalah surat Al-Adiyat ya Ibu. Jumlahnya ada 11 ayat. Mungkin sudah lumayan teringat ya, insyaallah ya. Sedikit-sedikit. Masya Allah. Ini adalah surat Al-Adiyat yang secara terjemahnya adalah maknanya kuda perang. Ini adalah surat yang mengisahkan tentang kuda perang. Dan nanti ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan di baliknya. Niki masih termasuk dalam rangkaian surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Makkiyah niku napa nih? Pada surat Al-Zalzalah juga surat Makkiyah. Yaitu surat apa? Yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Jadi setiap yang turun sebelum Nabi niku hijrah ke Madinah itu dinamakan surat Makkiyah. Surat Makkiyah niku gadah tujuan. Surat Makkiyah niku punya tujuan dan kekhususan. Di antaranya adalah surat Makkiyah niku surat yang dimana Allah itu menginginkan dari hambanya di sini dalam melalui surat ini adalah supaya iman itu bertambah, memperkuat keimanan dan juga akidah Islam di dalam hati para hamba-hambanya. Jadi ini yang dituju supaya imannya kuat dan juga tertanam akidah Islam dan juga mengingatkan tentang rukun iman yang 6 termasuk di dalamnya rukun iman yang 6. Termasuk nanti iman kepada hari kiamat. Dan juga mengingatkan bahwasanya tujuan kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengisahkan tentang surga dan neraka. Itu juga adalah berkaitan dengan surat-surat Makkiyah. Di dalam surat niki Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau sebelumnya kalau surat Madaniyah yaitu surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, niku kebanyakan adalah surat-surat yang isinya adalah tentang syariat Islam, tentang sholat, tentang syariat Islam. Di situ banyak sekali syariat Islam, tentang ibadah. Niku adalah yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'adiyati dhabha, dan demi kuda perang yang berlari dengan mengeluarkan suara yang terengah-engah karena saking kencang. Kuda perang niki nggih ibu-ibu, senes kuda sing teng alun-alun niku boten. Senes kuda rawon niku jenenge. Naminipun kuda napa niku? Kuda wisata nama kuda bendi.
Nama dokar niku senes gini iki kuda perang gitu. Kuda yang memiliki perawakan yang besar, tangguh, kuat. Kalau lari itu kencangnya luar biasa. Demi kuda perang yang berlari dengan kencang mengeluarkan suara yang terengah-engah. Karena saking semangatnya kuda niku untuk menyerang ke pasukan musuh. Falmuriyati qadaha. Falmuriyati qadaha. Dan demi kuda perang, tadi masih di ayat pertama tentang kuda perang, di ayat keduanya Allah mengisahkan dan Allah menyampaikan falmuriyati qadaha, dan kuda yang mengeluarkan percikan api dari kuku kuda, dari apa ini? Sepatu kuda. Nah, dari sepatu kuda. Kuda itu punya sepatu toh nggih? Sepatu kuda itu. Ibu pernah lihat mboten? Kuda itu mengeluarkan api dari sepatunya niku. Dereng nggih. Nah, niki Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun yang lalu telah mengabarkan bahwasanya di sini kuda itu bisa mengeluarkan percikan api dari kukunya, dari apa sepatu. Karena sepatunya itu saking kencangnya bergesekan dengan permukaan tanah itu. Dengan mungkin ada batunya atau ada apanya. Monggo mungkin panjenengan dapat dilihat di YouTube. Ada niku di YouTube. Saya sudah membuktikannya, ternyata di YouTube tuh ada. Di YouTube ada. Tulis mawon nanti sepatu kuda yang mengeluarkan percikan api. Nah, itu Masya Allah. Itu adalah bukti salah satu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan masanya Allah itu maha mampu dan maha besar. Masya Allah, maha besar Allah Subhanahu wa taala. Falmuriyati qadaha, dan kuda yang mengeluarkan percikan bunga api dari sepatunya, dari gesekan sepatunya. Falmughirati subha, dan kuda yang menyergap musuh, pasukan berkuda yang menyergap musuh-musuhnya di waktu subuh. Di waktu apa? Di waktu subuh. Jadi dahulu niku ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintahnya kepada para pasukan kaum muslimin, kalau mereka itu ingin menyerang musuh niku di waktu subuh. Di waktu apa? Di waktu subuh, waktu pagi. Nah, nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nunggu. Kalau terdengar suara azan dari area musuh, maka Rasulullah SAW kemudian menahan pasukannya, tidak menyerang. Kalau azan berarti kan tanda apa? Tanda bahwasanya pasukan musuh itu masuk Islam. Pasukan musuhnya apa? Masuk Islam dan berserah diri. Karena dalam azan itu kan nanti ada asyhadu an la ilaha illallah, kan? Ada nama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, maka Rasulullah SAW dulu nunggu. Kalau tidak terdengar azan, baru kemudian Rasulullah SAW menyergap musuhnya itu di waktu apa? Di waktu subuh. Dan subuh itu biasanya waktu yang apa? Waktu yang kalau orang-orang yang tidak beribadah atau orang-orang yang tidak beriman itu lah waktu subuh itu waktu tidur. Waktu apa? Waktu tidur. Kalau orang yang beriman, orang Islam, itu kan di waktu subuh no? Sebelum subuh pun sudah bangun untuk kemudian siap-siap sholat dan sholat subuh. Habis subuh seger. Nah, habis subuh no? Seger, waktunya beraktivitas. Falmughirati subha, dan demi kuda yang menyergap musuhnya di waktu subuh. Fa'atharna bihi naq'a, maka kemudian menerbangkan debu-debu, menerbangkan debu. Masya Allah. Kalau debu niku kelihatan berterbangan, niku menandakan pasukannya niku kuat dan pasukannya niku banyak. Karena berbaris kan, berbaris, kemudian datang semuanya menyerbu, debu niku bergumpalan naik ke atas. Nah, niku menunjukkan bahasanya ini seakan-akan pasukannya adalah pasukan yang kuat dan membawa pasukan yang banyak. Fawasatona bihi jam'a, maka kemudian menyerang ke tengah-tengah kumpulan pasukan musuh. Niki adalah yang Allah SWT bersumpah dengannya.
Kembali lagi nggih, ketika Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah, baru niki nggih surat yang menerangkan tentang Allah bersumpah. Surat Al-Zalzalah mboten enten nggih. Nah, baru niki. Jadi bibit rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala niku bebas untuk bersumpah dengan siapapun makhluknya. Dan ketika Allah niku bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan bahwasanya makhluk tersebut memiliki sesuatu yang besar. Dan Allah SWT berkehendak untuk bersumpah dengan apapun itu. Kita tahu dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan banyak makhluknya. Di antaranya apa? Wal asri, demi waktu, demi masa. Di antara lagi wal fajri, demi waktu fajar. Ada lagi nama wal fajr, wal asr, terus al waqi'ah gitu. Idza atau al waqi'ah. Apa namanya itu? Kalau diingat-ingat malah lupa. Banyak nih di dalam Al-Quran itu Allah bersumpah dengan makhluknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan bahwa makhluk tersebut memiliki sesuatu yang besar. Kita tahu tadi dari apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Adiyat ini menerangkan bahwa kuda perang itu adalah makhluk Allah yang besar. Diciptakan untuk berperang, Masya Allah. Yang mungkin kuda perang sendiri pun berbeda dengan kuda yang biasanya, dan berbeda dengan hewan-hewan yang lainnya. Tapi kalau makhluk niku tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala semata satu-satunya. Tidak boleh seorang makhluk, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya boleh apa? Kita mengucapkan demi Allah. Kalau tadi kan Allah bersumpah demi kuda perang, demi waktu fajar, demi masa, demi waktu. Ini kan kekhususannya Allah Subhanahu wa taala. Niku hanya boleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau makhluk niku tidak boleh bersumpah kecuali hanya demi Allah. Demi Allah toktil. Tidak boleh ada yang lain. Berarti Mas Husain kalau ada orang mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah, boleh namanya? Tidak boleh. Karena seorang makhluk hanya boleh bersumpah dengan nama Allah SWT satu-satunya. Senajan itu seorang rasul, senajan itu seorang nabi, Nabi SAW bersabda, man halafa man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah atau dia diam. Itu adalah perintah dawuhnya langsung Nabi SAW. Yaitu kalau kita ingin bersumpah hanya boleh demi Allah. Demi Allah tok, tidak boleh seorang mengucapkan demi Rasulullah. Kok betul asal Rasulullah? Rasulullah sendiri yang menyatakan jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah, demi Allah. Itu Rasulullah sendiri yang menyampaikan. Siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah atau dia diam. Jadi maknanya pun apa? Kalau ingin bersumpah dengan yang lainnya tidak boleh, disuruh diam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa dipahami, ya? Jadi kalau mungkin kita masih mengucapkan demi Rasulullah, dan ini mulai sekarang diganti. Kita hanya mengucapkan apa? Demi Allah, demi Allah. Kalau seorang itu bersumpah, biasanya dia ingin menyampaikan sesuatu yang besar apa mboten, kan? Demi Allah, Allah mboten nyolong. Demi Allah, saya tidak melakukan ini, Pak. Demi Allah, tapi saya sholat kok. Kamu sudah sholat subuh belum? Demi Allah, saya sudah sholat gitu. Ya, saya kan ingin menyampaikan sesuatu yang besar, yang ingin ditekankan agar orang itu percaya. Itu kan yang biasanya kita ucapkan. Ini juga ketika Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah, Allah itu ingin menyampaikan sesuatu yang besar di baliknya. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan firman-Nya, menyampaikan sesuatu yang ingin Allah sampaikan. Setelah tadi Allah bersumpah demi kuda perang dan juga seterusnya niku, setelah ini Allah SWT ingin menyampaikan sesuatu yang besar. Allah SWT berfirman, innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya seluruh manusia itu mengingkari nikmat Tuhannya. Kanud bukan hanya ingkar, tapi di sini menggunakan kanud.
yaitu maknanya seringkali ingkar terhadap nikmat Tuhannya. Jadi Allah SWT itu telah memberikan banyak kepadanya nikmat, kebaikan, kasih sayangnya selama ini, Masya Allah. Dari semenjak kecil sampai dengan hari ini, detik ini, semakin tumbuh besar, Allah itu banyak memberikan nikmat kepada kita. Tapi tadi Allah itu menyampaikan bahwasanya manusia itu seluruhnya itu sifatnya adalah seringkali ingkar terhadap nikmat Tuhannya. Jadi ingkar niku lawan kata niku apa? Syukur. Lawan kata niku apa? Tidak mengingat nikmat Allah Subhanahu lawan katanya mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita lebih banyak berterima kasih kepada Allah, kenapa lebih banyak bersyukur? Nah, sifat manusia itu Allah sendiri yang mengabarkan bahasanya manusia itu seringkali ingkar terhadap nikmat Tuhannya, ingkar, mengingkari. Jadi seakan-akan dia merasa Allah itu tidak berbuat baik kepadanya. Seakan-akan dia itu merasa Allah itu tidak berkasih sayang kepadanya. Waduh, aku kok dino-dino urip kok ngomong cobaan terus. Kapan nikmatin lah. Aku kok yo kiri terus kapan sugiye misalkan itu kan sering kali ingkar. Seakan-akan Allah itu tidak memberikan kepadanya rizki. Seakan-akan Allah itu tidak pernah berbuat baik, tidak pernah membuatnya tersenyum bahagia. Padahal Allah itu sering memberikan kepada kita senyuman dalam bibir kita niki, Masya Allah. Allah itu sering memberikan kepada kita kebahagiaan, kesenangan. Tapi gini kembali lagi, manusia itu yang diingat adalah yang buruk-buruknya saja. Manusia itu seringkali ingkar terhadap nikmat Tuhannya. Sampun diparingi nikmat yang begitu banyak, tapi tetap saja seringkali ingkar. Kecuali orang-orang yang Allah selamatkan dan Allah memberikan hidayah kepadanya. Sampun ingkar, kemudian dia tidak mau untuk memberikan, mengeluarkan hak dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Pun ingkar terhadap nikmat Tuhannya, pelit, medit, bakhil, dan juga teman-temannya. Nah, ini pun komplit itu. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Allah melanjutkan, dan hal itu, apa yang ada pada manusia itu ingkar terhadap nikmat Tuhannya, mereka sendiri pun mengakuinya. Mereka sendiri pun mengakuinya, dan mereka bersaksi hal itu ada pada dirinya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Nah, itu Allah yang menyampaikan senes kula tapi Allah Subhanahu wa taala. Di manusia niku nggih ngaku kalau dia tuh punya sifat seperti ini. Seringkali ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu begitu cinta terhadap harta. Ini adalah sifat manusiawi. Sifat manusia sangat cinta kepada harta. Dalam artian apa di sini? Dalam artian dia itu tidak pernah merasa cukup dan qanaah. Tidak pernah merasa apa? Cukup dan qanaah. Padahal sakjane nggih cukup. Sakjane nggih napa? Cukup. Tapi karena jiwa manusianya tadi kepingin lebih dan lebih. Jadi tidak pernah merasa cukup dan puas terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. La tatna' mahma utiya minal mal. Jiwanya tidak pernah merasa qanaah cukup meskipun diberikan harta sebanyak apapun. Karena dia begitu mencintai harta. Kalau saya dan panjenengan semua punya tabungan 1 juta, itu sudah cukup nama derek. Nah kalau ada 5 juta di ATM itu cukup apa derek? Kalau 10 juta, kalau kita punya 15 juta, kalau kita punya 20 juta di ATM itu sudah cukup atau belum? Kan mesti kepinginnya walah kalau lihat wah sakjane nggih 20 juta itu sampun kathah itu sakjane. Tapi kan sebagai sifat manusia itu lihat angka 20 juta itu lah, waduh. Jadi aku nek duit 50 juta, nah
Nah, kalau jadi punya 50 juta di ATM, wah, aku kepingin tuku kae. Saya masih ingin beli itu, harganya kok mahal ya. Saya masih ingin bangun rumah yang kedua. Saya ingin beli tanah di sana ya, harganya 200 juta. Gini kok. Aslinya kan cukup toh nggih? Aslinya cukup. Aslinya cukup. Nanti pun seakan-akan gitu. Kalau dia sudah punya di ATM-nya 1 miliar pun tetap kepingin punya 2 miliar. Seandainya sudah punya 2 miliar tetap kepingin punya 3 miliar. Nah, itulah manusia. Dan itu memang faktanya seperti itu. Kenapa kok orang kemudian pada mencuri uang, mau niku uang perorangan atau uangnya orang banyak. Niku lah kepingin apa? Karena dia tidak cukup, meskipun rumahnya sudah mewah, kendaraannya sudah banyak, asetnya sudah di mana-mana, tapi tetap rasanya tetap kurang terus. Sudah punya 2M di rekening ya tetap kepingin 10M, punya 10M pun tetap kepingin 1 triliun. Punya 1 triliun pun tetap kepingin 10 triliun. Nah, kalau dituruti tidak akan ada habisnya. Yang penting kan cukup, sisa alhamdulillah. Kebutuhan kita tercukupi, anak-anak kita bisa sekolahnya tercukupi, kebutuhannya tercukupi. Ini kan sudah alhamdulillah kan gitu, sudah cukup. Kalau kita terus seperti ini Bu, maksudnya terus kemudian merasa tidak cukup, 1 triliun tetap kepengin 2 triliun, nah itu makin malah mumet dhewe. Mumet ya Mbak niku. Nah, ini adalah yang Allah SWT sampaikan. Dan kemudian Nabi SAW pun juga bersabda, "Laukan li bani Adam wadiyan min malin." Seandainya anak Adam itu punya 2 lembah harta, 2 lembah. 2 lembah itu kata apa? Sedikit. Kata 2 lembah loh. Lembah itu kalau kita naik ke gunung, kita akan lihat ada lembah. Lembah di gunung. Lembah itu besar, Masya Allah. Lembah. Seandainya manusia itu punya 2 lembah harta, kata Nabi SAW, niscaya dia akan mengharapkan lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat menyumpal mulut anak Adam illa turab, kata Nabi SAW, kecuali hanya tanah. Dalam artian apa? Meninggal, dikuburkan, baru dia merasa hook gitu kan. Pun selesai, pun boten saged. Tidak ada yang dapat menyumpal mulut anak Adam kecuali hanya tanah. Nah, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niki Allah itu ingin menyampaikan sifat yang ada pada diri manusia itu seperti niki. Nah, yang niki loh sifat manusia niku. Dan niki adalah sifat yang tercela. Sifat yang tercela, tidak pernah merasa cukup dari pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun sudah diberikan banyak, tapi mesti tetap kepingin lebih banyak lagi. Nah, mungkin kita belum merasakan kalau kita punya harta 1M nih Bu. Kan kita kepingin punya harta 1M loh kepingin. Nah, nanti kalau sudah punya 1M nih Bu, dan apa ya kita menjamin kalau kita sudah merasa cukup? Kan sekarang kita mengatakannya cukup Pak, sudah cukup gitu. Karena belum punya. Nanti kalau sudah punya, berubah lagi itu, berubah lagi. Wah, itu normal kan Pak? Normal. Itu manusiawi. Ini adalah sifat manusia yang Allah sampaikan di dalam surat niki. Tapi kan itu ketika disampaikan di surat niki, berarti menunjukkan bahwasanya sifat tersebut harus kita jauhi. Kita harus merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, disyukuri dan kita merasa qanaah. Karena kalau dituruti tidak akan ada habisnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan solusi dan peringatan kepada manusia, apa yang kemudian dapat membuatnya selamat dari sifat buruk ini yang tidak pernah merasa cukup. Karena kalau tidak pernah merasa cukup itu bahayanya bisa berlanjut-lanjut terus itu. Jadi kalau tidak merasa cukup, dia akan menghalalkan segala cara, gimana caranya dia numpuk harta yang banyak. Mau itu cara yang haram pun
akan dilakukan. Mau ngambil uang siapapun akan dia lakukan dengan cara yang batil. Mungkin dia kalau skalanya lebih besar dia bisa korupsi, dia bisa ngambil hartanya rakyat dan juga sebagainya. Karena kalau itu dituruti terus menerus, dia akan bisa berimbas kepada hal-hal yang Allah haramkan. Dia bisa kemudian menghalalkan segala cara untuk bisa memperkaya dirinya. Karena dia tidak pernah merasa cukup. Allah memberikan solusi. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Kalau kita ingin selamat dari sifat tersebut, Allah SWT berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah manusia itu mengetahui apabila yang di dalam kubur itu telah dibangkitkan? Wa hussila ma fis sudur, dan apa yang ada di dalam dada itu akan ditampakkan. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka, yaitu Tuhannya manusia, terhadap mereka pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, Allah itu maha teliti. Allah itu maha teliti. Teliti itu lebih dari mengetahui dengan apa? Dengan sangat teliti apa yang ada di dalam batin manusia. Nah, maka ini solusinya adalah kita harus ingat mati, dan kita juga harus ingat tentang hari kiamat. Kita juga harus ingat apa? Kehidupan selanjutnya, kehidupan yang kedua. Karena umat Islam itu meyakini kehidupan itu ada kehidupan yang kedua. Jadi bukan hanya di dunia ini. Kalau orang-orang yang kemudian menghalalkan segala cara, yang penting saya sugih blegendu, dan saya tidak peduli caranya apa, mungkin dia tidak meyakini ada kehidupan kedua. Yang dimana kehidupan kedua itu yang lebih kekal abadi. Di dunia ini lah hanya berapa, atau paling 60-70 tahun kalau kata Nabi SAW. Umur umatku itu 60 sampai 70 tahun kata Nabi SAW. Nah, dalam usia 60-70 ini lama apa betul? Sebentar nih, sebentar. Dibandingkan dengan umat terdahulu, Nabi Nuh usianya pun gila. Nabi Nuh itu usianya 1000 lebih, 1000 tahun lebih. Nah, itu lama atau lama dibandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi Muhammad itu usianya hanya sekitar 60 sampai 70 tahun kebanyakannya. Kalau yang Allah berikan lebih, yaitu bonus dalam artian semoga dia diberikan panjang umur yang berkah dalam artian berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semakin banyak dia mendapatkan pahala. Jadi umurnya panjang, pahalanya juga banyak. Nah, kalau kita renungkan seperti ini, Bapak Ibu, kan kita jadi ngerem nih apa yang ada di dalam sifat manusia kita. Karena mungkin saya pun tidak memungkiri siapapun itu pasti kepingin kaya, siapapun itu pasti kepingin punya harta yang banyak, siapapun itu secara manusiawi kepingin punya ini dan punya itu. Tapi kalau diturutin terus itu tidak ada habisnya. Seperti tadi tidak ada habisnya. Kenapa kalau kita sekarang mengatakan saya punya 1 M itu sudah cukup Mas Husen, lagi sekarang mengatakan seperti ini. Nanti kalau sudah punya 1 M lagi kepingin punya 2 M. Namun sekarang buktinya, kalau kita saya senengnya raja seandainya ada orang yang datang untuk pintu ngasih uang saya 1 juta, dapat 1 juta, seneng banget, alhamdulillah. Terus kemudian setelah dia lihat uang 1 juta, terus dia membayangkan lagi, wah 1 juta, dan saya kebutuhannya ini itu, waduh, jadi tasnya aja harganya 2 juta ya, kurang lagi. Waduh, nanti lihat lagi yang lain, dia nggak pernah cukup. Kenapa dia bisa mengatakan tadi 1 juta itu udah cukup? Karena dia belum punya. Ketika dia sudah punya 1 juta, dia kepingin tambah 1 juta lagi, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Nah, itu gitu. Maka solusinya adalah kita ingat bahasanya kehidupan ini itu tidak lama. Kehidupan di dunia itu kenapa tidak lama? Dan ini Allah itu ingin menanamkan kepada kita bahasanya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia juga harus beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu pasti ada. Dia tidak akan kekal selamanya di dunia. Kalau dia kemudian hanya mengejar dunia saja ketika di dunia, dia akan rugi. Karena nanti pada hari kiamat
semua itu sudah tidak bisa disesali lagi, tidak akan dapat diulang kehidupan dunia. Adanya hanyalah pertanggungjawaban atas semua apa yang telah kita perbuat, dan juga akan hitung-hitungan seberapa banyak ibadah kita ketika di dunia. Karena nanti di surga, surga itu adalah tujuan utama kita. Tujuan kita semua adalah surga. Karena kalau seorang sudah tamak dengan dunia, tidak pernah merasa cukup, dia akan lupa tentang surga. Dia akan lupa tentang apa? Tentang surga. Dia akan lupa tentang hari kiamat. Karena yang ada di benaknya hanya dunia, sehingga dia akan lupa dari ibadah. Dia akan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa punya, dia merasa apa? Merasa punya. Seorang kalau sudah merasa punya harta, merasa punya ini itu, merasa dan lain-lain, dia nantinya ditakutkan akan lalai. Lalai ini akan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari yang memberikannya nikmat. Karena kebanyakan orang itu lebih berhasil dan sukses diuji dengan cobaan daripada diuji dengan nikmat. Gini. Kalau seorang itu diuji dengan nikmat, banyak yang berhasil namanya. Tapi kalau seorang diuji dengan musibah, banyak yang sukses berhasil namanya. Banyak yang bersabar, banyak. Seorang diuji dengan sakit, banyak yang bersabar. Dia bersabar, pasrah, menerima takdir Allah SWT, dan dia kemudian berusaha untuk berobat, dan dia berdoa kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia setelah sembuh, dia langsung rajin ibadahnya, semakin sregep malih, istiqomah malih dalam mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau seorang diberi ujian dengan nikmat, seorang diberi ujian dengan nikmat, punya usaha bisnis, usahanya tambah laris, bisnisnya tambah moncer, jualannya tambah laris manis, yang beli tidak pernah putus. Kira-kira dia sholatnya masih tepat waktu? Itu yang paling simpel, yang paling simpel. Nah, berarti kan pada faktanya, pada kenyataannya seorang itu lebih bersabar diuji dengan dengan musibah, cobaan, daripada diuji dengan kesenangan. Padahal kedua-duanya itu adalah ujian dari Allah. Ujian itu bukan hanya bentuknya musibah dan cobaan, tapi ujian itu berupa kesenangan, berupa nikmat. Allah ingin melihat siapa yang imannya itu jujur dan siapa yang imannya itu dusta. Sesungguhnya Tuhan yang diibadahi ketika kita dalam masa sempit, Dia jugalah yang berhak untuk diibadahi ketika kita dalam masa senang dan bahagia. Jadi mboten kok yuk ketika sedih baru kemudian mendekat kepada Allah. Ketika senang jauh, lupa. Maka ini ditakutkan seorang itu kalau begitu cinta harta tadi, begitu cinta dunia, dia akan lalai dari Allah. Kalau dia lalai dari Allah, dia akan lalai dari hari kiamat. Sedangkan Allah SWT itu ingin kita itu semuanya selamat di dunia ini dari segala macam bentuk apa yang ada di dunia ini, sehingga kita bisa selamat juga di akhirat. Tujuan kita kan mana? Surga. Rumah kita sesungguhnya di surga. Kita itu ketika di dunia begitu semangat, gimana caranya kita bisa bangun rumah, kita tuh kan pengen punya rumah masing-masing yang bagus, yang indah. Nek saged mboten ngontrak, pengen bangun rumah yang sebagus-bagusnya, jembar, banyak kamarnya, nanti bisa buat tidur anak cucu. Kita juga pengen punya ini dan itu di dunia. Tapi kadang kita lupa bahwasanya kita juga harus bangun rumah di surga. Kita juga harus bangun rumah di surga, yang dimana surga itu selama-lamanya. Kalau dunia kan paling 60 sampai 70 tahun, sedangkan surga itu kekal abadi, khalidina fiha, la yamutu fiha wa la yahya. Ataupun banyak ayat yang menerangkan tentang niki, bahasanya surga itu selama-lamanya, kekal abadi. Mboten enten susah, mboten enten sedih, mboten enten galau. BPJS nggih mboten payu. Mboten enten BPJS. Mboten enten apa yang di dunia niki yang susah-susah itu mboten enten. Ada yang cuma nikmat, kebahagiaan, senang-senang. Masya Allah. Makanya
Allah itu ingin mengingatkan kita bahasanya tujuan kita adalah surga. Kita napa Mas Husan napa yuk buat tidak boleh kita untuk napa mendapatkan dunia. Boleh. Khudh wala tansa nasibaka minad dunya. Allah berfirman, dan jangan engkau lupa jatahmu di dunia. Tapi kan jatah di dunia ini jangan sampai kemudian melalaikan kita dari akhirat. Kita mengambil dunia itu, kita Allah berikan dan kemudian kita syukuri dan kita merasa cukup, dan jangan kita merasa tamak dengan dunia sehingga kita benar-benar terlalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kebahagiaan itu diukur dari siapa yang paling kaya, yang paling bahagia itu situ. Yang paling bahagia adalah Qarun. Pernah dengar Qarun? Nama Qarun pernah dengar? Nama belum? Qarun. Makanya ada istilah harta karun. Ya. Karena saking sugih Qarun itu zaman riyen itu. Allah kisahkan dalam Al-Qur'an juga. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi. Sesungguhnya Qarun itu termasuk dari kaumnya Nabi Musa. Allah berikan kepadanya perbendaharaan bumi. Sak sugih-sugih wong teng donya niku nggih Qarun niku. Ibaratnya semua perbendaharaan bumi, banyak perbendaharaan bumi itu Allah berikan kepada Qarun. Dalam artian dia itu sangat kaya sekali. Emas niku nggih mboten hanya sak peti-petian niku. Sak sugih-sugih wong nggih sinten? Qarun niku. Makanya ada istilah apa? Harta Qarun. Harta karun dalam bahasa Indonesia. Harta karun. Sampai terkenal seperti ini loh, sampai hari ini masih terkenal dengan harta karun. Karena saking banyaknya hartanya. Hartanya saking banyaknya. Tapi dia sombong dan kemudian dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Ini saya kaya raya ini ya karena kepintaran saya, gitu. Karena saya dan saya." Dia tidak mengingat dan tidak meyakini bahasanya apa yang dimilikinya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia kaya raya, tapi itu malah memalingkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika niku Allah mengazabnya. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun dan juga hartanya. Semuanya ditenggelamkan, dimusnahkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kekayaan tok itu bukan jaminan kebahagiaan, bukan tolak ukur kebahagiaan sejati. Karena orang yang paling kaya pun ternyata Qarun itu tidak bahagia. Ternyata dia pun celaka dan binasa karena dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menjamin, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niki janji Allah, maka niscaya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kebahagiaan, kehidupan yang baik lagi kebahagiaan. Walana jaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan ganjaran kepada mereka sebaik-baik apa yang telah mereka kerjakan di akhirat. Jadi di dunia dapat kehidupan yang baik, dan di akhirat pun juga akan diberikan balasan yang terbaik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Semakin tambah imannya, semakin dekat kepada Allah, semakin rajin, semakin istiqomah, semakin beramal soleh. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang mendapat jaminan kebahagiaan dari sini, dari Allah SWT, Rabbul Alamin, Tuhan kita. Maka ini adalah tolak ukur kebahagiaan kita. Aslus sa'adah, kebahagiaan yang hakiki diraih dengan apa tadi? Iman dan amal soleh. Pun buktikan mawon. Sekaya-kayanya orang, setinggi-tinggi jabatan orang, tetap pada ujungnya hatinya itu tidak tenang. Hatinya ini apa? Tidak tenang. Yang dicari adalah kebahagiaan hati dan rohani dia. Bagaimana mencapai itu? Mencapai itu dengan iman dan amal soleh. Semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun kalau orang semakin mendekat kepada Allah, tambah imannya, tambah amal solehnya,
dia akan menjadi orang yang mendapat jaminan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada iman dan amal soleh, meskipun dia kaya, meskipun dia punya jabatan tinggi, itu rasanya hampa, melompong. Seakan-akan ya, dia punya, tapi seakan-akan hampa, hampa. Karena tidak ada iman dan amal soleh. Nah, kalau seorang diberikan harta, diberikan jabatan, kemudian kok tambah imannya, tambah amal solehnya, ya insya Allah dia akan semakin bahagia. Dia akan menjadi semakin bahagia, insya Allah. Nah, jadi niki Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niki berkaitan dengan surat Al-Adiyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menerangkan kepada kita setelah Allah bersumpah tadi dengan kuda perang, makhluk Allah yang masya Allah yang besar. Kemudian Allah ingin menyampaikan bahwasanya sifat manusia niku adalah kanut. Kanut, innal insana li rabbih lakanut. Kanut niku adalah banyak mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan dia tidak pernah merasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia meyakini dan menyaksikan hal tersebut ada pada dirinya, dan dia begitu mencintai harta yang dia tidak pernah merasa cukup darinya. Dan Allah memberikan kepada kita solusi dan juga jawaban dari sifat tersebut. Kalau kita ingin selamat dari sifat tersebut, kita harus mengingat bahwasanya kita kelak akan dibangkitkan dari kubur kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai dunia yang diciptakan Allah sebagai fasilitas untuk kita melalaikan kita dari tujuan utama kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ibadah itu insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan insya Allah nanti Allah akan masukkan kita ke dalam surga, sehingga kita tidak lalai di dunia ini karena kita mengingat hari kiamat. Karena kita mengingat hari kiamat, kalau kita selamat insya Allah nanti Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Jadi insya Allah sangat difahami ya Ibu. Surat Al-Adiyat. Surat apa lagi? Surat Al-Adiyat. Ya, semoga segini dapat bermanfaat. Ini sudah mendekati jam 5, kurang 5 menit lagi. Jadi alhamdulillah kita telah membahas beberapa materi. Di sini ada kemarin Muqaddimah, surat Al-Fatihah, surat Al-Zalzalah, dan surat Al-Adiyat. Insyaallah kita akan sambung pembahasan kita dalam surat-surat yang selanjutnya. Ada Al-Qari'ah dan juga Al-Takatsur, kemudian ada Al-Asr, Al-Humazah, dan juga yang lain-lainnya, sampai dengan nanti tema-tema yang selanjutnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang akan datang. Ya mungkin insyaallah tahun depan lagi. Insyaallah tahun depan lagi. Sekalian pamit ini Ibu, doanya karena saya harus sekolah lagi, harus berangkat lagi, masih ada 2 semester lagi sampai dengan lulus insyaallah. Mohon doanya semoga Allah mudahkan, dan insyaallah nanti semoga Allah pertemukan kita kembali, berikan kesehatan dan panjang umur di tahun 2026 insyaallah taala. Nanti kalau ibu-ibu ada rencana berangkat umroh atau haji, nanti bisa WA saya. Nanti insya Allah kalau sampai di Madinah saya ajak dahar unta. Nanti kabari saya mawon lewat WA. Kalau sudah sampai di Madinah, insya Allah nanti saya sambut insya Allah. Insya Allah. Ya semoga panjenengan diberikan kesehatan selalu, dan diberikan istiqomah, diberikan keberkahan, kebahagiaan selalu, diberikan kebahagiaan dunia akhirat, selamat dunia akhirat, keluarga yang penuh bahagia, cucu-cucu yang soleh dan solihah. Nanti insya Allah, dan semoga Allah masukkan panjenengan semuanya nanti ke dalam surga Allah SWT.
Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana ajma'in an-niyyata wal dhurriyyata wal 'amal. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.